apa aja nih? Toples ya. Plastik, balon, gunting, ya. Nah ini ya. Perubahan suasana belajar, cara mengajar, cara menyampaikan bagi para pendidik, termasuk juga peserta didik juga nampak sekali ceria, kritis dan sebagainya. Program USAID prioritas hanya mendapatkan 4 MI dan 2 MTS. Kita ingin mencoba melebarkan sayap ini ke seluruh madrasah ibtidaiyah dan MTS. Langkah pertama adalah kita mencoba untuk mensosialisasikan program ini, kemudian KKKM itu mengajukan proposal ke kami, lalu ACC, dan akhirnya kita lakukan diseminasi. Keberadaan madrasah itu berangkat dari dan untuk dan oleh madrasah. Dalam ini adalah komunitas masyarakat madrasah, termasuk dalamnya komite barangkali dalam. Itu sebabnya kaitan dengan strategi itu coba ingin kita bangun berangkat dari sebuah kebutuhan. Ketika sudah belajar kebutuhan, maka ketika kebutuhan tentang pentingnya proses pembelajaran yang bagus, yang menarik dan seterusnya, maka akhirnya dengan sadar ya sepenuh hati, para pemilik madrasah itu juga berani untuk melakukan pembiayaan sendiri melalui bentuk swadana dan sebagainya. Saya pikir ini di proses school based management sesungguhnya sudah ada 4 KKM yang sudah melaksanakan diseminasi ini. Madrasah yang telah dilakukan diseminasi dengan yang belum melakukan diseminasi, nampak sekali perbedaannya. Pendidikan itu bagi kami kompetitif. Hanya bagi madrasah-madrasah yang memiliki keunggulan sajalah saya pikir ya akan dia survive begitu. Ini loh keberhasilannya dari proses diseminasi dari 4 KKM yang sudah beralih. Pengawas khususnya dan jajaran seksi madrasah juga kita libatkan untuk melakukan evaluasi. Peran USAID itu luar biasa lah, sangat juga memberikan perubahan yang signifikan. Memang Kota Bogor menduduki ranking atas lah di peringkat Jawa Barat. Saya yakin bahwa ini juga tidak lepas peran dari USAID berkaitan dengan kehadiran sekarang dengan programnya prioritas. Ini saya minta kepada teman-teman di jajaran pendidikan dimanfaatkan benar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita lakukan pendidikan, pelatihan dengan tahapan-tahapan dilakukan berdampingan dengan program prioritas yang dibuat USAID ini. Kita bisa sinergi menjadikan Bogor ini sebagai smart city. Manajemen berbasis sekolah sudah kita lakukan di sini. Pembelajaran yang berbasis pakem, dan yang ketiga tentu partisipasi masyarakat. Diseminasi melakukan penyebaran ke sekolah-sekolah lain sehingga sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sukabumi di sekolah dasar yang jumlahnya 1.200 itu akan mempunyai imbas dari kegiatan atas nama pemerintah, memberikan dukungan yang maksimal terutama dari sisi penyediaan anggaran. 2014 kita alokasikan sebesar 300 juta. 2015 sekarang itu sekitar 400 juta dan mudah-mudahan 2016 secara bertahap kita tingkatkan. Sekarang kan hampir di semua gugus itu sudah melaksanakan program ini. Pembinaan guru melalui PKB dan PKG sekarang ini menjadi syarat kalau kita ingin dikatakan profesional. Setiap guru di Kabupaten Sukabumi itu bisa menyumbangkan inovasi terhadap kemajuan pendidikan melalui
inovasi proses pembelajaran, inovasi penilaian, kemudian inovasi lain. Kita melakukan advokasi kepada DPRD, kemudian BPRD juga sangat merespon, dan alhamdulillah Bapeda juga. Luar biasa dampaknya, sehingga pemerintah Kota Bogor, Pak Wali Kota menganggarkan untuk kegiatan pendamping guru-guru Kota Bogor yang telah menjadi instruktur yang luar biasa dan bisa menurunkan ke rekan-rekan guru dan sekolah yang lain. Instruktur yang sudah luar biasa dibuat SK oleh distrik, dan insya Allah ke depan kita coba nanti dengan pesan Wali Kota. Kami juga terus mencoba bagaimana agar diseminasi program USAID prioritas ini dapat berjalan di Kabupaten Garut, dan kami coba juga tidak hanya berhubungan dengan sekolah, tapi juga kami keluar. Kami diantaranya menghubungi Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, menjelaskan program USAID prioritas ini. Kami juga menghubungi Ketua Dewan, dan alhamdulillah ternyata mereka sangat appreciate dengan program USAID prioritas ini, sehingga ketika kami meminta anggaran untuk diseminasi untuk guru-guru di Kabupaten Garut, mereka tidak keberatan, dan akhirnya muncullah angka sekitar 2 miliar. UPTD Pendidikan Kecamatan Cisaat ada 41 SD, MI-nya ada 16, SMP-nya ada 10. Pembinaan dari USAID ini sendiri sangat membantu perkembangan pendidikan yang ada di Kecamatan Cisaat. Manajemen, ada Pakem, dan juga ada PSM. Nah, dari PSM itu sendiri setelah kami mengadakan pelatihan dengan para komite, alhamdulillah perkembangan atau pernyataan daripada komite sendiri sangat membantu kepada perkembangan pendidikan di daerah Kecamatan Cisaat. Saya sebagai fasilitatornya, terlebih dahulu kita awali diadakan koordinasi melalui Kasih Madrasah. Undangan langsung itu yang menyelenggarakan adalah dari seksi madrasah. Semua sekolah dilibatkan. MTS Kota Bogor yang terdiri dari 39 madrasah yang ada di Kota Bogor. Ketika akan melaksanakan diseminasi USAID prioritas, yang pertama koordinasi dengan Kepala UPTD, koordinasi dengan Ketua K3S, Ketua PGRI untuk membicarakan program. Telah disetujui oleh para stakeholder, kami bawa proposal tersebut ke dalam rapat kepala sekolah. Pengembangan keprofesian berkelanjutan ini sifatnya wajib bagi guru, karena ini menyangkut karir mereka, dan ini yang wajib dilaksanakan di kelompok kerja. Kita pusatkan dengan pendekatan gugus, di mana di satu kecamatan itu kita latih, kita sapu bersih seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, mulai pengawas, kepala sekolah, dan guru, bahkan staf UPTD. Kita libatkan apa itu MBS, apa itu Pakem, apa itu PSM, sehingga semua care. Dengan harapan kita akan memberikan pelayanan terbaik, terutama di standar proses pembelajaran, di mana anak betul-betul merasakan belajar sambil bermain, joyful, tidak tertekan, sehingga tereksplorasi potensi anak. Kami tetap membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, dengan Bapeda, dengan Dinas Pendidikan, dan dengan Wali Kota Bogor. Tidak hanya masalah uang, tapi kue kebijakan, karena uang bagian dari kebijakan itu. Mereka cukup respon terhadap keberadaan madrasah, dan Dinas Pendidikan juga selalu mengajak kerjasama dengan Kemenag Kota Bogor. DIPA yang kita miliki ada dana-dana pembinaan yang kita bisa konversi untuk pembinaan para guru, di samping juga kepala madrasah. Terus bagi guru yang tidak ikut pelatihan, kita mengadakan workshop atau in-house training di sekolah, sehingga mereka juga bisa mengikuti atau mengirimkannya ke guru setiap. Kami pertama-tama melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan, dalam hal ini kasih kurikulum, dan juga dengan para pengawas serta MKKS. Kami berkoordinasi dengan para ketua MGMP, terutama yang 5 mata pelajaran. Setiap guru, setiap kepala sekolah menerima pengalaman pembelajaran ini, manajemen ini menjadi satu paket, modul 1, modul 2, dan modul 3, dengan harapan nanti mereka mendapat pembekalan yang permanen, sehingga
ketika kerjasama ini berakhir, mereka tetap melanjutkan berkesempatan